Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Lina Setiawati, dosen Politeknik Negeri Bandung, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran. Spesialisasi saya mengajar di bidang konsentrasi marketing. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu e-marketing 1 dengan bobot 2 SKS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah e-marketing 1, luaran yang diharapkan, dan mode pengajaran e-marketing 1. E-marketing 1 merupakan mata kuliah yang hadir sebagai bentuk respon pesatnya perkembangan teknologi di era digital yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam berbisnis. Pelaku bisnis tidak hanya mengandalkan toko offline stores untuk memasarkan produk jasanya, tetapi juga menggunakan internet atau online stores. Bahkan kini, banyak bisnis yang hanya mengandalkan toko online saja. Maka dari itu, mata kuliah ini hadir untuk membahas bagaimana sih cara promosi yang tepat menggunakan sosial media sebagai platform untuk dapat melangsungkan bisnisnya, serta mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi dalam perdagangan online, khususnya menggunakan media sosial. Dengan mengikuti mata kuliah e-marketing 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal berikut. Yang pertama, menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis pemasaran digital dan menjabarkannya dalam rencana-rencana operasional dan aktivitas-aktivitas pemasaran dengan menggunakan internet. Lalu yang kedua, mampu mengambil keputusan pemasaran yang tepat dengan berlandaskan pada data dan hasil analisis lingkungan pemasaran eksternal maupun internal. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang usaha dengan merancang kegiatan usaha, dengan mengoperasionalkan kegiatan usaha, khususnya melalui media sosial. Lalu memetakan titik penting atau moment of truth dalam interaksi dengan pelanggan, merancang proses pelayanannya, dan setiap moment of truth, serta memantau pelaksanaan layanan. Lalu mampu menggunakan alat pemasaran sosial media yang paling mutakhir. Untuk bisa mencapai kemampuan-kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan media hybrid. Berikut topik-topiknya. Yang pertama, Introduction to Social Media. Join Instagram and get your business profile. Copywriting in Instagram. Publishing ways on Instagram, identify trends and insight, online engagement in Instagram, Instagram contest, Instagram ads as promotion, virality marketing in Instagram. Nah, setelah kita simak gambaran singkat dari mata kuliah e-marketing 1 ini, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana sih saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada 2 strategi yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan karangan dari Jason Miles dengan judul Instagram Power. Buku textbook yang kedua yang saya gunakan karangan Kate Kaisenberry dengan judul Social Media Strategy, Marketing Advertising, and Public Relation in the Customer Revolution. Teknik yang kedua adalah memberikan tugas terstruktur yang dikerjakan pada pertemuan praktik di laboratorium maupun di lapangan di setiap minggunya. Dengan cara ini, saya yakin mahasiswa akan semakin mahir mempraktekin secara nyata teori dan konsep yang diajarkan di kelas. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana sih saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan saya, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan.
Yang pertama, di dalam kelas. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif untuk bertanya dan mengemukakan pendapat mengenai topik-topik yang dibahas agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, menggunakan media WhatsApp Group sebagai sarana diskusi di luar kelas, dan juga saya pun seringkali memberikan topik dan isu terkini agar diskusi tetap berjalan di kelas teori maupun di kelas praktik. Dan yang ketiga, saya menggunakan Google Classroom dan Google Meet untuk memberikan materi serta berdiskusi dengan mahasiswa terkait proyek yang sedang berlangsung, juga memberikan feedback atas kendala yang dihadapi oleh mahasiswa terkait proyek yang sedang dikerjakan. Terakhir adalah teknik assessment, di mana saya menilai mahasiswa dalam mata kuliah e-marketing 1. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan pada seluruh mahasiswa untuk disepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat bobot penilaian yang saya gunakan ketika menilai mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan sesuai harapan. Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah e-marketing 1 secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang untuk seluruh mahasiswa kelas 2 MPE ya, yang akan menyimak mata kuliah e-marketing 1 atau sosial media yang akan saya paparkan hari ini ya. Sebelumnya ketika di awal ya sudah dijelaskan RPS atau kontrak perkuliahan kita yang akan kita lakukan selama kurang lebih 1 semester, apa saja tujuannya dan apa saja topik-topik yang akan dibahas, dan juga assessment dari saya menilai kalian ya. Hari ini kita akan masuk ke introduction to social media marketing ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya kalian sudah mengambil mata kuliah Introduction to Digital Marketing. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah lanjutan yang akan kalian terima untuk kelanjutan dari pelajaran atau mata kuliah digital marketing ya. Kita akan fokus ke sosial media. Kenapa kita harus fokus ke sosial media? Karena sosial media itu adalah salah satu platform yang saat ini menjadi pilihan untuk marketers ya, untuk marketers dalam memasarkan produk atau jasanya. Kenapa? Karena teknologi atau yang dimiliki, fitur-fitur yang dimiliki oleh sosial media bisa membantu atau menyebarluaskan pesan yang diharapkan marketers bisa berikan ke konsumen ya. Teman-teman di sini juga tahu dan paham apa itu sosial media, karena kalian pun juga sering kali ya menggunakan sosial media untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih sosial media itu di pemasaran sekarang sering digunakan? Karena ada perubahan ya. Yang tadinya tenaga pemasar itu seringkali fokus ke produk centric ya. Tetapi sekarang fokusnya lebih ke customer centric ya. Jadi mengetahui apa aja sih yang dibutuhkan dari customer, needs and wants-nya apa. Dan sekarang perubahan itu lebih ke human centric. Benar-benar lebih fokus terhadap kebutuhan dari personalize seseorang gitu ya, human centric. Dan apa sih marketing 4.0 ya? Marketing 4.0 itu lebih ke arah bagaimana sih everything is automate and digital. Ya, teman-teman di sini juga sering kali mendengar apa istilah dari omnichannel. Nah, marketing 4.0 juga ke arah omnichannel ya, di mana online dan offline saling berjalan ya, seiring gitu ya, untuk si marketer itu bisa lebih
achieve lagi ya si pesannya itu terhadap si konsumen. Seperti itu ya. Teman-teman di sini terdengar ya suara saya ya? Sampai sini bisa dipahami kenapa kita harus kenapa kita harus belajar sosial media untuk marketing ya? Adanya perubahan. Dan dari human centric lebih ke more human centric. Oke, selanjutnya ya. Nah, tipe-tipe dari sosial media itu juga sangat beragam. Banyak sekali jenis dari sosial media yang kalian gunakan. Salah satunya social network ya, seperti Facebook, lalu Instagram, dan juga blog and forum, microblogging seperti Twitter, media sharing seperti Instagram, geososial contohnya seperti Google Maps ya. Di sana pun kita bisa melihat beberapa produk atau jasa dan kita bisa membaca juga reviewnya secara dua arah gitu ya. Lalu rating and review, social bookmarking, dan social knowledge. Itu tipe-tipe dari sosial media. Nah ya, ini penjelasan contoh-contohnya ya. Seringkali teman-teman juga menggunakan Facebook, lalu LinkedIn, WhatsApp pun sekarang juga ada WhatsApp for Business ya, dimana kita juga bisa berjualan di WhatsApp Business. Lalu selanjutnya Facebook ya. Lalu fitur-fiturnya mungkin kayaknya kalau generasi kalian sudah jarang ya menggunakan Facebook, tetapi masih ada. Kenapa? Karena Facebook juga bisa mengkategori atau kalau misalkan target market dari sebuah produk atau jasa umurnya atau generasinya ada di Facebook Ads itu sangat berguna gitu ya. Masih ada yang menggunakan Facebook di sini, teman-teman? Nabila udah nggak pakai, Nabila? Firly masih pakai? Dia nggak pakai, Bu. Udah nggak pakai. Coba Firly atau Nabila bisa kemukakan nggak kenapa kok udah nggak menggunakan sosial media Facebook? Izin menjawab, Bu. Mungkin kalau misalkan kenapa nggak milih Facebook, karena kayak sekarang tuh kita udah nemuin platform media lain yang lebih relevan sama kita gitu. Kayak Instagram kan banyak foto-fotonya, banyak konten visualnya, dan kayaknya itu lebih menarik aja gitu buat kita pakai gitu sih, Bu. Iya. Jadi fiturnya memang tidak selengkap ya, selengkap Instagram yang sekarang kalian pakai gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, kita ke nah ini juga ya. Sebenarnya Facebook juga masih digunakan juga ya untuk beberapa brand untuk promotion gitu ya. Lalu untuk paid placementnya juga gitu ya. Seringkali kalau misalkan produknya, contohnya ya, saya mau contohin produk mobil otomotif. Nah, untuk mencari konsumen yang umurnya bisa membeli produk otomotif, kita seringkali mainnya ke Facebook nih si marketers. Kenapa? Karena pemain Facebook atau user dari Facebook itu lebih banyak yang di umurnya let's say lah 40 ke atas gitu. Dan target dari 40 tahun tersebut bisa kita gunakan ya untuk membeli si produk otomotif itu. Nah ya, sebenarnya Facebook atau sosial media Facebook juga masih relevan untuk digunakan. Tetapi karena sekarang generasinya kalian ada di bagian Gen Z ya, kalian Gen Z atau Alpha nih. Ya, biasanya Gen Z itu memang cenderung menggunakan Instagram. Maka dari itu, di mata kuliah e-marketing 1 atau sosial media ini kita memang fokus ke arah Instagram, ya. Nah, teman-teman juga harus menyiapkan nih, Instagram tuh seperti apa fiturnya supaya ketika menggunakan Instagram tidak kagok, tidak kikuk gitu ya. Nah, ini juga ya beberapa blog dan forum yang bisa kalian gunakan juga untuk bantuan dalam mendapatkan informasi atau calon-calon konsumennya ya. Bisa dari forum. Nah, Twitter. Nah, seringkali Twitter juga dijadikan salah satu media ya untuk promosi. Nah, kita lihat kalau dalam riset 18 sampai 29 tahun nih yang menjadi
apa namanya ya, yang paling sering menjadi user dari Twitter. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Nanti akan ada waktu sesi Q&A untuk bertanya supaya ada interaksi ya di antara saya dan kalian. Oke, Pinterest juga ya salah satu contoh ketika kalian bisa mencari benchmark untuk konten-konten kalian juga bisa dari Pinterest. Dan di situ pun juga ada dua arah ya. Kalau kalian memang suka menggunakan Pinterest, di sana kita bisa melihat beberapa review, beberapa hasil dari konten lah ya, seperti itu. Nah, ini ya YouTube dan Instagram yang sering kali kalian gunakan saat ini ya. Betul? Instagram? Berapa jam lah kalian menggunakan Instagram sehari? Coba saya ingin tahu. Arya, kira-kira kamu berapa jam menggunakan Instagram dalam sehari? Biasanya kan suka ada ya analisisnya di handphone kalian tuh. Paling sering kayaknya. Ya, silahkan. Saya menggunakan Instagram kurang lebih 8 jaman, Bu. 8 jam. Nah, kurang lebih 8 jam dalam 24 jam. Nah, sepertiga hidup kalian ya, salah satu contoh generasi Y ya, atau generasi Z ya. Kalian tuh generasi Z menggunakan 8 jam menggunakan Instagram. Nah, itu cukup menarik ya. Berarti potensial customer generasi Z tuh ada nih di Instagram ya. Nah, ternyata kalau dalam riset ya, ads reach-nya itu 48,4%. Ya, masih lebih rendah sih dibanding YouTube. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, teman-teman yang menggunakan YouTube ya, siapa nih? Novia. Novia seberapa sering Novia menggunakan YouTube di kehidupan sehari atau dalam sehari deh? Novia berapa sering menggunakan YouTube? Ada waktu luang selalu ke YouTube. Oke, kurang lebih berapa jam Novia? Di estimate gitu? Bisa sampai 2 jam. Oke, hampir 2 jam ya. Ya, di YouTube pun kita juga bisa banget ya untuk mencari atau memasarkan produk kita gitu ya. Tetapi mungkin effortnya lebih besar karena video yang harus kita upload ya kalau di YouTube. Oke, ini adalah dua platform yang memang bisa kita gunakan untuk di mata kuliah ini, Instagram dan YouTube ya. Dan mohon diingat ya, mata kuliah kita itu memang memfokuskan belum berjualan, tetapi bagaimana sih memasarkan produk ya, memasarkan produk yang sudah kita punya ya. Entah even kalian punya produk tersebut atau memang kalian membeli gitu ya, membeli ke orang. Oke, Instagram fitur banyak sekali dan kalian sudah terbiasa dengan fitur-fitur tersebut gitu ya. Nah, ini ya kita membahas mengenai gender, ternyata female yang mendominasi ya, locationnya di kota ya dibandingkan di suburban dan rural. Lalu income-nya kita lihat ini di negara US ternyata cukup itu ya, heterogen ya. Banyak sekali income-income yang berbeda. Dan kalau umur, nah ya saya sebutkan umur yang paling mendominasi adalah 13 sampai 17 ternyata ya, umur-umur kalian betul ya. Di sini teman-teman masih umur rata-rata 18 tahun. Nah, ya lalu education-nya juga ke college ya dan juga high school. Nah, seperti itu mungkin ya mengenai sosial media, dan ini beberapa jenis-jenis sosial media. Tetapi kita memang hanya fokus ke Instagram. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Silahkan, saya open sekali untuk pertanyaan dari teman-teman di sini mengenai introduction to social media. Silahkan, boleh angkat tangan jika mau bertanya. Silahkan. Izin bertanya Ibu. Oke, Nabila, silahkan Nabila. Iya baik. Sebelumnya suara saya terdengar jelas Bu? Terdengar. Oke baik. Jadi kan seperti yang Ibu tadi katakan gitu, bahwa di mata kuliah ini kita akan lebih banyak melakukan pemasaran melalui sosial media. Nah tapi kira-kira Bu, untuk saat ini di antara banyaknya sosial media yang ada, yang paling efektif untuk melakukan pemasaran itu sosial media apa ya Bu? Begitu. Terima kasih. Oke, ya.
Terima kasih Nabila ya atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Nah, kalau misalkan kita lihat efektif atau enggaknya, ya efektif itu kan artinya adalah tepat sasaran ya, mencapai sasaran. Kita bisa sekali menggunakan Instagram untuk menjadi sosial media yang dipilih. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekarang setelah pandemi ada sosial media yang sangat happening, yaitu TikTok. Bahkan TikTok pun bukan hanya media hiburan saat ini, tetapi media pemasaran. Kita bisa memberikan atau si si TikTok itu bisa lebih luas lagi dibanding Instagram. Karena apa? Karena dia kecenderungannya adalah lebih ke apa yang kita interest dia akan muncul terus seperti itu. Tetapi ternyata sekarang perubahan itu diikuti juga dengan Instagram. Home di Instagram itu bukan hanya melulu yang kita follow, tetapi yang kita interest gitu. Jadi kalau misalkan Nabila nanya mana ya sosial media yang berpengaruh dan bisa efektif, 2 ya yang bisa saya sebutkan, Instagram dan TikTok seperti itu. Cukup dimengerti ya Nabila ya? Cukup Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Ibu. Ada lagi? Firly? Ada yang mau ditanyakan? Anissa? Nah, dengan banyaknya sosial media ya yang berkembang, menjamur, itu memang menjadi challenge sekali nih untuk marketers bagaimana sih membuat konten kita lebih bisa diminati sama calon konsumen kita gitu ya. Jadi kalau sosial medianya udah tepat, targetnya udah tepat, produknya udah tepat, tetapi kontennya masih kurang relevan, nah itu juga bisa menjadi PR ya sebagai marketers. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Anissa, iya silakan Anissa. Izin bertanya Ibu. Oke. Di Palban ini kan lagi ada proyek UMKM seperti itu. Nah, UMKM ini tuh udah lama vakum dari media sosial dan kita tuh mau mengoptimalkan lagi. Nah, kira-kira untuk kan udah lama vakum terus mau muncul lagi, itu bagusnya konten apa ya Bu untuk Instagramnya? Oke. Sebelumnya terima kasih ya atas pertanyaannya luar biasa sekali ya Anissa. Anissa, ketika UMKM atau sebuah brand vakum lama, kita sebagai marketer, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat planning. Ya, semua proses dari pemasaran itu harus diawali oleh planning. Supaya apa? Supaya measurable ya, supaya bisa terukur dan kita tahu mana sih step-step yang harus kita perbaiki jika memang belum berhasil. Ya, jadi dari mulai planning kita harus tahu dulu tujuannya apa. Kita planning untuk membuat konten pilarnya atau schedule-nya, ya, supaya konsisten, supaya konsumen lebih aware lagi terhadap produk UMKM tersebut. Kita harus membuat konten yang awareness-nya dulu. Brand awareness-nya dulu ya. Kita bikin konten mana sih yang bisa memikat, bisa calon konsumen itu ngeh sama produk kita, sama perusahaan kita, sama UMKM tersebut gitu ya. Jadi kita yang pertama harus planning. Supaya planningnya terukur, kita harus menggunakan yang measurable ya. Measurable di sini planning di sini jangan sampai langsung planning 2 bulan gitu ya. Langkah short term aja dulu ya. Jadi yang pendek dulu, 1 minggu kita akan buat seperti apa, 1 hari kita akan bikin apa, activation apa yang akan kita gunakan di Instagram tersebut gitu ya. Jadi planning sangat penting untuk kita membuat UMKM atau brand dikenal lagi gitu ya. Yang tadinya sudah aktif Bu, tetapi dia sudah lama vakum. Nah, planning dulu, lalu kita bikin konten pilarnya. Setelah konten pilarnya sudah ada, nanti kita eksekusi, lalu kita monitoring dan evaluasi, dan kita melihat evaluasi apakah tercapai planning di awal atau tidak. Gitu ya. Dan hal tersebut akan kita pelajari di mata kuliah ini ya. Jadi jangan khawatir, kita akan mengerjakannya bersama-sama ya, membuat konten pilar seperti apa, membuat konten yang tepat seperti apa, dan monitoring evaluasinya juga seperti apa. Seperti itu ya.
Oke, Anissa dan Nabila, terima kasih banyak dan juga teman-teman di sini saya harap bisa menjadikan teori atau konsep yang saya berikan bisa berguna untuk kalian ya, untuk mempraktekkan ya, karena kita vokasi kita harus mengetahui teori dan mempraktekkan konsep dan teori tersebut ya. Oke, sampai sini terima kasih banyak untuk semua mahasiswa. Kita bertemu lagi di mata kuliah selanjutnya, di konsep dan teori selanjutnya, dan juga jangan lupa teori dan prakteknya itu dikerjakan secara berkelompok. Oke? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video PDD UKT PT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.